Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada dosa besar yang ke-62, Al-Kabiratu Tsaniyatu Was-Sittun. Qala al-muallif rahimahullah: man idda'a ila ghairi abihi. Dosa besar yang ke-62, barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada selain ayah kandungnya. Jadi termasuk dosa besar seorang anak menyandarkan dirinya kepada selain ayahnya. Dan ini ada dua kemungkinan atau ada dua motivasi. Yang pertama, dia mengingkari ayah kandungnya. Betulkah Anda anak si fulan? Tidak, dia bukan ayah saya. Tidak penting siapa ayah yang diakuinya, yang penting dia tidak mau mengakui ayah kandungnya. Jadi karena dia benci kepada ayah kandungnya, dia tidak mengakui kalau dia adalah ayah kandungnya. Yang kedua, dia ingin menjadi anak dari orang tertentu. Dia nggak benci sama ayahnya, dia masih menganggap ayahnya. Tapi karena ada motivasi yang lain, dia mengklaim bahwa dia adalah keturunan dari si fulan, orang tertentu, mungkin orang kaya atau konglomerat atau ningrat atau anak keturunan raja atau siapalah. Saya adalah anak si fulan. Masya Allah, orang yang memiliki kedudukan tinggi misalkan, keturunan raja, keturunan bangsawan. Jadi dia mengaku-ngaku kalau anak keturunan dari orang lain yang bukan ayah kandungnya. Meskipun dia tidak mengingkari kalau dia memiliki ayah kandung yang tidak diketahui orang, dia tidak benci ayahnya, tapi dia ingin termasuk di antara bagian anak keturunan dari orang tertentu. Maka dua kemungkinan ini masuk di dalam pembahasan kita, yaitu menyandarkan diri kepada selain ayah kandungnya. Taib. Di sini al-muallif rahimahullah membawakan beberapa hadis yang terkait dengan bab kita. Yang pertama, an Sa'd radhiyallahu anhu, dari Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man idda'a ila ghairi abihi, barang siapa yang mengakui orang lain sebagai ayahnya, wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, fal jannatu alaihi haramun,
maka surga baginya diharamkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang mengakui orang lain sebagai bapaknya, bukan bapak kandungnya tapi diaku sebagai ayahnya. Wa huwa ya'lamu, dalam hadis ini disebutkan dalam keadaan dia mengetahuinya. Ini memberikan isyarat kepada kita kalau seorang anak tidak tahu bahwa ayah yang selama ini dianggap sebagai ayah kandung ternyata bukan ayah kandungnya, tentu tidak berdosa. Karena dia tidak tahu. Sejak kecil dia diasuh oleh ayah dan ibunya, dan tidak ada yang memberitahu sampai dewasa bahwa ternyata itu bukan ayah kandungnya, meskipun tercantum di buku keluarga sebagai ayah kandung. Karena sekarang segala sesuatu bisa dimanipulasi. Sama sekali tidak tahu, sehingga dia ketika menyatakan dirinya, siapa kamu, putranya Fulan, Fulan bin Fulan, maka tentu dalam keadaan seperti ini dia tidak berdosa. Namun kalau dia mengetahui dan dia tetap mengaku orang lain sebagai ayah kandungnya, maka ancamannya fal jannatu alaihi haramun, surga itu diharamkan atas dirinya, berarti masuk ke dalam neraka. Dan cukup ancaman neraka atau ancaman diharamkan dari surga menunjukkan bahwa perbuatan ini termasuk dosa apa? Dosa besar. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sering kita jumpai diharamkan surga baginya, dia masuk ke dalam neraka. Apakah ini berarti orang yang melakukan dosa ini kekal di dalam neraka? Apakah berarti dia tidak akan mungkin masuk surga? Bagaimana? Apakah seseorang yang terancam haram baginya surga, berarti kan apa? Terhalang dari surga. Yang namanya haram ya enggak masuk surga. Apakah berarti dia kekal di neraka? Maka kembali kepada apa yang sering disampaikan oleh asatidzah kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait pelaku dosa besar. Ahlussunnah wal Jamaah memiliki sikap pertengahan terkait pelaku dosa besar. Selama pelaku dosa besar tersebut memiliki asal iman, memiliki dasar keimanan, maka kalaupun dia dimasukkan ke dalam neraka tidak kekal di dalamnya. Ya, jadi pelaku dosa besar apabila Islamnya tidak batal, dia tidak terjerumus ke dalam pembatal keislaman, maka tatkala ia diancam neraka, dia akan masuk neraka. Namun pada suatu ketika dia akan dikeluarkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Artinya tidak kekal di dalam neraka. Namun kalau imannya batal, Islamnya batal, maka tentu dia masuk di dalam neraka, kekal di dalamnya. Ya, dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sering disampaikan oleh para ustadz kita, yang berlawanan dengan dua sikap yang saling berlawanan, baik yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstrim kanan meyakini pelaku dosa besar kafir di dunia, Islamnya batal, dan di akhirat kekal di neraka. Dan inilah akidah dari orang-orang Khawarij. Jadi pelaku dosa besar yang diancam haram baginya surga itu statusnya di dunia apa? Kafir. Sedangkan di akhirat kekal di neraka. Sedangkan ekstrem kiri Murji'ah yang menganggap remeh dosa, mereka meyakini pelaku
dosa besar adalah mukminun kamilul iman, seorang mukmin yang imannya sempurna. Karena mereka menganggap iman itu satu kesatuan, tidak ada tingkatan-tingkatan di dalamnya. Jadi kalau orang itu beriman, ya, maka dosa apapun tidak akan berpengaruh. Jadi mereka menyamaratakan tingkat keimanan manusia, bahkan dengan malaikat pun. Pelaku dosa besar sama dengan imannya Nabi, imannya orang-orang saleh, bahkan imannya para malaikat. Karena mereka meyakini dosa itu tidak berpengaruh pada keimanan. Sehingga pelaku dosa besar di dunia adalah mukmin kamilul iman, yang imannya sempurna. Beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pelaku dosa besar mukmin selama imannya tidak batal, tetapi apa? Naqisul iman, imannya kurang, imannya tidak sempurna. Di akhirat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, meyakini bahwa mereka pelaku dosa besar tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apa artinya Pak, di bawah kehendak Allah? Sekalian murajaah. Apa artinya pelaku dosa besar yang masih beriman di akhirat nasibnya di bawah kehendak Allah? Apa artinya? Bisa saja Allah ampuni, bisa saja Allah mengazabnya, ya. Insya'a ghafaralahu wa insya'a azabahu. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selama itu bukan dosa kesyirikan yang membatalkan keimanan, maka berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, ini mengaku orang lain sebagai ayahnya dosa besar, tapi ini dosa di bawah kesyirikan. Sehingga apabila imannya itu tidak batal, nasibnya di akhirat di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni tanpa ada hukuman, dan kalau Allah berkehendak, Allah akan hukum dia. Diharamkan baginya surga sementara. Adapun Murji'ah meyakini bahwa pelaku dosa besar karena di dunia imannya sempurna, maka di akhirat pasti masuk surga tanpa melewati neraka. Jelas ya? Baik, hadis berikutnya. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la targhabu an abaikum, janganlah kalian membenci ayah kalian. Faman raghiba an abihi fahuwa kufrun, barang siapa yang membenci ayahnya maka itu adalah kekafiran. Akhrajahu aidan, dikeluarkan pula oleh keduanya, yaitu Imam Bukhari dan Muslim juga. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang saya sebutkan tadi, di antara motivasi seseorang itu mengakui orang lain sebagai ayahnya padahal bukan, adalah karena dia benci dengan ayahnya. Karena dia tidak suka dengan ayahnya. Apapun alasannya, apapun sebabnya, membenci ayah itu dilarang. Karena apa? Kita ada di dunia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala atas jerih upaya orang tua kita, ayah dan ibu kita. Sehingga ayah termasuk di antara orang yang paling berjasa dengan keberadaan kita, atau atas keberadaan kita di dunia. Kalau tidak ada ayah, maka dengan izin Allah tidak ada kita. Maka seburuk apapun ayah kita, kita dilarang untuk membencinya. Nah, barang siapa yang membenci ayahnya, kemudian menyebabkan dia tidak mengakui bahwa
itu adalah ayahnya, maka masuk di dalam pembahasan kita. Fahuwa kufrun, adalah kekufuran. Nah, ini juga sama dengan bahasan sebelumnya. Kekufuran yang dimaksud kalau seandainya orang yang membenci ayahnya tersebut tidak batal keimanannya, tidak batal Islamnya. Dan di antara hal yang membatalkan iman ataupun Islam adalah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dan ini sering kita jumpai dari penjelasan para ulama kita. Dosa-dosa yang dikaitkan dengan neraka, bahkan mungkin dalam suatu redaksi kekal di neraka, tidak akan masuk surga, tidak akan mencium bau surga. Ini mengindikasikan seakan-akan kekal di neraka, termasuk kufur. Karena kekufuran adalah di antara sebab seseorang kekal di neraka. Namun para ulama kita sering kali menyampaikan bahwasanya kekal di neraka atau kufur yang menjadi sebab kekal di neraka ini apabila orang tersebut menghalalkan dosa tersebut. Dalam hal ini dia merasa bahwasanya perbuatannya itu halal dan telah ditegakkan hujjah kepadanya dengan sangat jelas. Ketika disampaikan kepadanya, kamu tidak boleh membenci ayahmu karena dilarang oleh Rasulullah SAW, karena ancamannya kekufuran. Tidak boleh mengakui orang lain sebagai ayahnya, tidak mengakui ayah kandungnya sebagai ayahnya. Lalu dia mengatakan, "Ndak, ini boleh, tidak dilarang di dalam agama." Ya, setelah ditegakkan hujjah, maka orang tersebut bisa apa? Kufur. Baru berlaku apa? Kekal di neraka. Adapun kalau yang bersangkutan itu tidak menghalalkan perbuatan dosa ini, namun karena hawa nafsunya, karena emosinya, sehingga dia benar-benar membenci ayahnya, maka wallahu a'lam bishawab sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Selama imannya tidak batal, dia telah melakukan dosa besar, maka kalaupun Allah hukum dia di neraka, dia tidak akan kekal di dalamnya. Ya, dan ini sering kita jumpai, fahuwa kufrun, fahuwa kafir. Di antara contoh yang paling sering diangkat adalah meninggalkan apa? Salat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat, faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka orang-orang kafir, pemisah antara kita dengan mereka adalah salat. Maka siapa yang meninggalkannya, maka dia apa? Kufur. Maka dia kafir. Ini jelas. Nah, ini. Taib. Jadi kufur di sini sekali lagi kalau orang tersebut tidak meyakini halalnya perbuatan itu, maka kekufuran yang tidak mengeluarkan dia dari iman. Tapi tetap ini dosa besar. Jadi apapun alasannya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang anak tidak boleh membenci orang tuanya, ayahnya terlebih ibunya. Terkait dengan ayah, menasabkan diri kepada selain ayah kandungnya. Taib, hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi fa alaihi la'natullah." Barang siapa yang mengakui orang lain sebagai ayahnya, maka laknat Allah atas dirinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Baik, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini mengisyaratkan kondisi kedua tadi. Ada kalanya orang itu sangat ingin masuk di dalam bagian keluarga besar tertentu. Misalnya keluarga bangsawan, keluarga raja, keluarga ya orang-orang yang dianggap mulia, sehingga dia memberanikan diri menasabkan dirinya kepada mereka.
meskipun dia tidak membenci ayahnya. Ya. Kita ambil contoh, misalkan dia bukan keturunan Arab, lalu dia menamai dirinya dengan nama keturunan Arab. Banyak ya keturunan Arab, binnya itu bin siapa saja itu ya, bin Daud, itu supermarket itu ya. Bin siapa misalnya, pokoknya nasabnya orang Arab itu disematkan di dalam namanya, padahal dia bukan termasuk keturunan bangsa Arab. Maka ini masuk di dalam hadis ini. Barang siapa yang mengaku orang lain sebagai ayahnya, maka baginya laknat Allah. Nah, ini bukan hal yang remeh jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini hal yang serius karena ancamannya laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang sering kita sampaikan, laknat Allah termasuk di antara yang menunjukkan kalau itu adalah dosa besar. Hadis berikutnya, wa an Yazid ibni Syarik, dan dari Yazid bin Syarik, qala, ia berkata, ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu, aku melihat Ali radhiyallahu anhu yakhtubu 'alal mimbar, sedang berkhutbah di atas mimbar. Fasami'tuhu yaqul, maka aku mendengar beliau berkata. Jadi Yazid bin Syarik mendengar khutbahnya Ali bin Abi Thalib. Yang dikatakan Ali bin Abi Thalib adalah, ma indana kitabun naqra'uhu illa kitab Allah. Tidak ada pada kami ini kitab yang kita baca melainkan kitab Allah. Wa ma fi hadhihi sahifah, dan apa yang ada di dalam lembaran ini. Fanasyaraha, maka Ali pun membagikannya. Fa idza fiha asnanul ibil, dan ternyata di dalam lembaran tersebut terdapat hukum terkait dengan zakat, khususnya zakat unta. Berapa usia unta yang bisa dijadikan untuk zakat? Berapa usia unta yang berhak untuk dikeluarkan zakatnya? Wa asya'u minal jirahat, dan juga di dalam lembaran-lembaran tersebut tertulis beberapa perkara terkait dengan luka-luka, maksudnya hukuman had. Bagi orang yang terluka seperti ini, maka balasannya atau hukumannya apa? Atau bahkan mungkin kisos. Nah, wa fiha, dan di dalam lembaran tersebut terdapat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thaurin. Madinah itu haram, maksudnya tanah haram. Tanah apa? Suci. Ya, makna dari tanah haram itu tanah suci yang tidak boleh melanggar kesucian di sana. Di antaranya tidak boleh berburu, tidak boleh memotong pohon sembarangan, tidak boleh menumpahkan darah, dan perkara-perkara yang lainnya. Nah, batas tanah suci di kota Madinah adalah baina airin ila thaurin, antara air dan thaur. Keduanya adalah ismani li jabalain, dijelaskan oleh Al-Muhaqqiq Syekh Mansur hafizahullah, nama dua gunung. Waqad qalu fi wasfi tsani, dan para ahli mengatakan tentang gunung yang kedua, gunung Thaur, innahu wara'a Uhud, itu ada di belakang gunung Uhud, ila shimal, yang membentang ke arah utara, wa annahu mudawwarun yudrabu ila al-humrah, yang dia itu melingkar dan berwarna kemerah-merahan.
Ala kulli hal, batas tanah haram itu seperti yang disebutkan di sini. Nah, faman ahdatsa fiha, maka barang siapa yang berbuat muhdats. Nanti akan kita terangkan insyaallah makna muhdats. Di dalamnya, di dalam kota Madinah, terlebih di batas tanah suci, hadatsan dengan sebuah hadas, melakukan muhdats, perbuatan hadas, perbuatan yang baru. Au awa muhdisan, atau menolong orang yang berbuat muhdats tadi. Fa'alaihi laknatullahi, maka baginya laknat Allah, wal malaikati, dan para malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima darinya di hari kiamat sarfan maupun adlan. Taib. Sebelum kita lanjutkan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita terangkan dulu makna man ahdatsa tadi. Barang siapa yang berbuat muhdats. Kalau secara terjemahan, mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama. Ada yang lain mungkin terjemahannya. Barang siapa berbuat apa? Kezaliman. Ada lagi? Yang lain? Kezaliman juga? Barang siapa berbuat? Ada yang lain? Sama? Kayaknya sama ya. Baik, kita baca penjelasan dari Al-Muhaqqiq hafizahullah taala. Beliau menukil dari penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan min a'zamil hadas, di antara hadas yang terbesar, ta'tilu kitabillahi ta'ala, yaitu menolak kitabullah. Jadi barang siapa yang menolak kitab Allah di kota Madinah, maka ancamannya laknat Allah, laknat malaikat, laknat manusia seluruhnya. Wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, menolak kitab dan sunnah, menolak Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ihdatsu ma khalafahuma, dan mengada-adakan sesuatu yang baru yang menyelisihi keduanya. Ya gampangnya berbuat bid'ah. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan sering kita dengarkan sabda beliau di mimbar-mimbar, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya urusan adalah hal-hal yang diada-adakan dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap hal yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi barang siapa yang berbuat bid'ah di kota Madinah, masuk di dalamnya. Wa nasara man ahdatsa dzalik, atau man awa muhdisan, menolong, membantu orang yang berbuat bid'ah tadi. Mungkin dia tidak melakukan kebid'ahan, tapi dia membantu kebid'ahan, menolong kebid'ahan, menolong pelaku kebid'ahan. Wadzabu anhu, dan membelanya. Wa mu'adatu man da'a ila kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan memusuhi orang yang menyeru kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya kezaliman secara umum, bahkan lebih spesifik larangan berbuat bid'ah di kota Madinah, berbuat bid'ah dan membantu orang yang melakukan kebid'ahan. Nah, ancamannya apa? Fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka baginya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan.
dan Allah tidak akan menerima darinya di hari kiamat sorfan wala adlan. Ini ada dua makna yang disebutkan oleh Al-Muhaqqiq hafizahullah ta'ala. Tapi saya ingin tahu di terjemahan apa? Allah tidak akan menerima ibadah wajib dan ibadah sunnah. Sahih di antara penjelasannya itu. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Taib. Qila, ada yang mengatakan as-sarfu at-taubah wal adlu al-fidyah. Ada yang mengatakan Allah tidak akan menerima pada hari kiamat sarfan taubatnya, wa adlan wala adlan, dan tidak pula menerima adlan yaitu fidyahnya, tebusannya. Jadi orang ini tidak diterima tobatnya dan tidak diterima tebusannya. Kalau sekiranya dia diwajibkan untuk membayar tebusan karena dosa yang diperbuat, karena kerugian yang dilakukan, maka tebusannya nggak diterima, ditolak. Dan pendapat yang lain seperti yang tercantum di terjemahan, Allah tidak menerima baginya ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Ya, taib. Kemudian ini masih belum membahas tentang bab kita ya. Kata Nabi SAW, zimmatul muslimina wahidatun ya'ibiha adnahum. Dan kehormatan kaum muslimin itu satu, yang diberlakukan dengannya sampai pun yang paling rendah dari mereka. Maksudnya semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka punya tanggung jawab yang sama. Baik orang kecil maupun orang besar, kalau melakukan kesalahan maka ada hukumannya. Faman akhfara musliman, maka barang siapa yang mengkhianati seorang muslim, maka baginya fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Baginya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Wa man idda'a ila ghairi abihi. Nah, ini baru pembahasan kita. Dan barang siapa yang mengakui orang lain sebagai ayahnya, awintama ila ghairi mawalih, atau budak yang dia loyal kepada selain tuannya, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka baginya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima pada hari kiamat nanti darinya baik dua penjelasan tadi, tobatnya maupun tebusannya, atau kewajiban yang dikerjakan ataupun sunnahnya. Nah, menjadi bagian yang terakhir yang menjadi pembahasan utama kita, orang yang mengaku orang lain sebagai ayahnya. Ancamannya laknat Allah, malaikat dan manusia seluruhnya. Ditambah lagi terancam tidak diterima kewajiban yang dilakukan maupun sunnah-sunnah yang dilakukan. Hadis yang terakhir, wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min rajulin nidda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Tidaklah seseorang yang mengakui orang lain sebagai ayahnya sedangkan dia mengetahuinya, melainkan ia telah kufur. Sama seperti hadis yang keberapa tadi, persis ya. Wa man idda'a ma laysa lahu, dan barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, falaysa minna, maka ia bukan termasuk golongan kami. Tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaknya ia siapkan tempat duduknya di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri,
barang siapa yang menuduh orang lain dengan kufur, memvonis orang dengan kekufuran, aw qala adullah, atau mengatakan kepada orang lain musuh Allah, ya, kamu itu musuh Allah. Walaysa kadzalik, padahal dia tidak seperti itu, illa hara alaih, melainkan tuduhan itu akan kembali pada dirinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu li Muslimin, dan lafaz ini milik Imam Muslim. Taib, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian apa yang disebutkan di dalam hadis ini sudah pernah kita bahas ya, tentang larangan menuduh saudaranya dengan kafir atau musuh Allah. Bahayanya apa? Kalau yang dituduh itu tidak benar-benar kafir, maka kekafiran itu akan kembali pada dirinya, ya, pada dirinya. Nah, yang terkait dengan pembahasan kita adalah mengakui orang lain sebagai ayahnya. Ini juga apa? Terancam kafir. Ditambah satu lagi, yang meyakini sesuatu itu yang bukan miliknya, mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka diancam apa? Bukan termasuk golongan kami, golongannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dipersilakan untuk mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Taib, selesailah pembahasan dosa besar yang ke-62. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dilarang bagi seorang anak untuk menyandarkan dirinya kepada selain ayahnya, baik karena membenci ayahnya maupun karena ia ingin menjadi bagian dari keluarga orang lain. Taib, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan tentang hal ini terkait materi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, saya seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Laki-laki tersebut meninggalkan saya tanpa dinikahi hingga akhirnya melahirkan seorang anak perempuan. Beranjak anak berumur 10 tahun, dikarenakan bertanya tentang siapa bapaknya, maka saya menceritakan hal tersebut hingga pada akhirnya anak tersebut membenci bapaknya. Apakah saya salah dengan menceritakan hal itu? Pertanyaan pertama. Maka jawabannya, Allahu a'lam bishawab, tentu tidak salah. Karena ibu ini hanya menjelaskan menjelaskan tentang sejarah ya keluarganya. Ya. Jadi dia tidak mengajarkan anaknya untuk memusuhi ayahnya. Sekedar cerita, Allahu a'lam bishawab, tentu ini bukan hal yang keliru. Tapi tetap harus diberikan pengertian. Jadi setelah tahu kalau sang anak itu membenci bapaknya, maka ibu ini harus menjelaskan kepada anaknya bagaimanapun juga ya dia itu adalah bapaknya dalam artian darah dagingnya. Darah dagingnya. Meskipun wallahu a'lam bishawab ya, kalau tidak dinikahi maka status ayah atau status nasab itu bukan kepada ayahnya. Ini yang mungkin saya tidak berani menjawab ya. Artinya begini, kalau dia itu memang bukan ayahnya secara syar'i. Karena seorang ayah itu dianggap ayah secara syar'i kalau memang dia adalah ayah kandung dari seorang anak yang dibenarkan dalam syariat dengan cara pernikahan. Lah ini kan nggak punya bapak, kan tidak ada pernikahan di sini. Kalau ada pernikahan, nah ini panjang pembahasannya. Dan ini yang sering terjadi, ya. Dan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Apakah anak yang dilahirkan dalam kondisi ibunya hamil di luar nikah, setelah itu dinikahi oleh yang menzinainya? Nah, ini panjang pembahasannya. Nah,
Di sini tidak disebutkan kalau tanpa dinikahi, ya, tidak disebutkan kalau dinikahi, berarti tanpa dinikahi. Maka wallahu a'lam bishawab, secara syar'i harusnya bapak itu bukan bapak kandungnya. Nah, apakah boleh mencela yang bukan bapak kandungnya secara syar'i? Bapak kandung mungkin dari segi apa? Darah mungkin ya. Apa istilahnya? Biologis. Bapak biologis. Maka Allah a'lam bishawab, kalau saya pribadi lebih baik jangan dinasihati jangan sampai memusuhi bapak biologisnya, meskipun secara syar'i dia bukan bapak kandungnya. Allah a'lam bishawab. Mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lain ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kunyah anak tersebut? Kunyah anak tersebut. Kalau kunyah harusnya kan abu. Nah, mungkin binnya ya. Dan siapa wali nikah untuk anak saya? Sebab sampai saat ini tidak ada kabar tentang bapaknya. Semoga Allah Jalla Jalaluhu mengampuni dosa besar saya. Amin. Taib. Tinggal datang ke pihak pengadilan agama. Insya Allah mereka nanti akan mengambil alih perwalian. Jadi tanpa harus mencari sang ayah, karena sekali lagi ayah biologisnya ini dalam syariat itu bukan ayah kandung, sehingga tidak layak anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jadi fulanah binti siapa? Ibunya, bukan binti ayah biologisnya. Jelas ya? Karena ini perkaranya terang, tidak dinikahi. Menjadi panjang kalau dinikahi. Apakah ayah biologis yang menikahi seorang wanita yang tengah hamil hasil dari hubungannya itu bisa dinasabkan anak tersebut kepada dirinya? Ini pembahasan yang panjang. Meskipun para ulama kita kebanyakan berpendapat tidak bisa. Jadi pasangan yang berzina kemudian hamil baru menikah setelah hamil, kebanyakan para ulama berpendapat anak itu tidak dinasabkan kepada ayahnya. Meskipun apa, pernikahan mereka apa? Sah. Meskipun pernikahan mereka sah, karena mereka menikah di saat sang perempuan hamil, ya, hamil. Nah, jadi anak ini tidak dinasabkan kepada ayahnya. Jadi kunyahnya atau binnya ya bin ibunya. Fulanah binti fulanah. Adapun untuk pernikahan ya bisa disampaikan kepada pihak yang berwenang. Insya Allah mereka akan mengambil alih perwalian sehingga anak ibu bisa menikah secara normal. Insya Allah. Taib. Ada lagi yang disampaikan? Iya. Mengakui sesuatu yang bukan miliknya, ya. Mengakui sesuatu yang bukan miliknya, ya, mengklaim barang, misalnya barang itu miliknya, ya, tanah itu miliknya, bangunan itu miliknya, mobil itu miliknya, padahal bukan. Misalnya apa ya, nemu sesuatu di jalan, menemukan barang teman di jalan, ya handphone misalnya, dia ambil lalu dia simpan. Apakah itu milikmu? Ditanya. Baru ya? Iya, baru punya saya ini. Padahal bukan. Padahal nemu di jalan. Nah, di situ ada unsur dusta dan apa? Mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Ancamannya mungkin gitu ya? Iya, ancamannya kan? Ancamannya orang yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, kata Nabi SAW yang tercantum di dalam lembar kertas yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib, falaysa minna, bukan termasuk golongan kami, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka siapkan tempat duduknya di neraka. Ini menunjukkan bukan perkara remeh. Ya, kalau bukan milik kita ya jangan diaku-akulah. Ya. Jangan diaku-aku. Taib.
Ada lagi yang tanyakan? Kita lanjutkan satu dosa besar ini. Al-kabiratu tsalisatu wasittun, dosa besar yang ke-63. At-tiyaratu, tatayyur, anggapan sial. Benar ya diterjemahan seperti itu? Atau panjang? Kok kayaknya panjang itu. Apa Pak? Pesimis karena burung dan semacamnya. Sahih. Karena memang at-tiyarah diambil dari kata at-tayr. Disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah, kana at-tatayyuru fil jahiliyati iz'ajut tayri inda iradatil khuruj li hajah. Tatayyur itu dalam masyarakat jahiliyah dahulu itu menghentak burung yang ditemui ketika dia ingin keluar dalam suatu keperluan. Apa artinya? Ada burung di jalan, dia mau pergi, dihentak burung itu. Kalau lari ke kanan, maka ini nasib baik. Kalau burung terbang ke kiri, maka nasib buruk. Nah, berarti kalau burung itu terbang ke kiri, dia menghentikan perjalanan pulang, nggak jadi apa? Berangkat. Menganggap apa? Sial. Jadi burung yang dihentak terbang ke kiri itu dianggap apa? Sial. Nah, inilah yang disebut dengan apa? At-tiyaratu atau at-tatayyur. Namun di sini Imam Az-Zahabi mengatakan wa yuhtamalu atau wa yahtamilu an la takuna kabirah. Namun ini memiliki kemungkinan bukan termasuk dosa besar. Ada enggak cetakan itu di kitab? Ada enggak? Bagaimana tulisannya? Mungkin ini tidak termasuk dosa besar. Iya, mungkin ini tidak termasuk dosa besar. Maka wallahu a'lam bishawab, pendapat Imam Az-Zahabi ini meskipun beliau tidak memastikan ya, hanya memungkinkan saja, maka ini keliru. Kenapa? Karena tatayyur itu menurut kebanyakan para ulama termasuk dosa besar. Karena apa? Ancamannya di dalam hadis-hadis yang akan disebutkan itu syirik. Terlebih Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga menerangkan di dalam I'lamul Muwaqqi'in sebagaimana yang dinukil oleh Al-Muhaqqiq, yahtamilu an takuna ay at-tiyaratu minal kabair. Justru sangat memungkinkan, mengandung kemungkinan kalau tiarah tatayur termasuk dosa besar. Jadi kesimpulannya tatayur itu yang sahih adalah dosa besar. Baik, sudah ada nih. Kurang 2 menit. Kita lanjutkan hadis yang pertama. An Salamah bin Kuhail an Isa bin Asim an Zirrin an Abdullah. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun. Tatayyur itu adalah syirik. Menganggap sial sesuatu itu adalah syirik. Wa ma minna illa, dan tidaklah kita melainkan pernah terlintas berpikiran seperti itu. Walakinallaha yuzhibuhu bitawakkul, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Sulaiman ibn Harb, Sulaiman bin Harb mengatakan, wa ma minna illa huwa min qauli Ibnu Mas'udin. Ya, tidaklah kami melainkan pasti pernah terlintas di pikirannya tatayyur. Itu disebutkan oleh Sulaiman bin Harb adalah ucapannya Ibnu Mas'ud. Jadi bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ada benarnya jemaah. Ya, kita sudah tahu kalau tatayyur itu kesyirikan. Menganggap sial itu kesyirikan. Namun sedikit atau banyak pasti berpengaruh pada perasaan kita. Nek bener ya apa ya? Nah, kan gitu ya. Kita tahu bahwasanya anggapan sial itu tidak benar. Misalkan apa? Bulan sial, angka sial. Banyak-banyak apa? Kesialan-kesialan, misalnya apa? Rumah yang lokasinya tusuk sate gitu ya, berada di tengah-tengah pertigaan. Itu dianggap apa? Sial. Nah, sering kita mungkin terpengaruh, jangan-jangan beneran sial. Maka hal ini tidak mengapa selama kita melawannya
dengan tawakal. Jadi sekedar kretek gitu ya, khawatir kita, tapi kita terjang, enggak benar ini, maka itu tidak mengapa ya. Kemudian hadis yang terakhir, hanya dua hadis saja di sini ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa uhibbul fa'la. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, dan tidak ada tatayyur, anggapan sial, dan aku menyukai al-fa'al. Qila, ditanya, ya Rasulullah, wa mal fa'al, apa itu al-fa'al? Qala al-kalimatut thayyibah, ucapan yang baik atau optimisme. Jadi apa? Oh, itu enggak akan sial. Oh, ini insya Allah tidak menandakan kesialan. Insya Allah berhasil, insya Allah lancar. Ya, itu sebagai ganti dari apa? Anggapan sial. Nah, satu hadis sebagai tambahan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang menunjukkan bahwasanya tatayur termasuk dosa besar karena ini dianggap sebagai kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man raddathu tiyaratu min hajatin faqad asyraka. Barang siapa yang tidak jadi melakukan sesuatu, mengurungkan niatnya untuk melakukan suatu kebaikan karena tatayyur, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Mau berangkat rumah, keluar pagar, loh kok ada bangkai di depan rumahnya, wah ini sial ini, nggak jadi keluar rumah. Maka apa? Syirik. Ya, mau keluar rumah kejatuhan cicak, apa artinya Pak? Cici, iya cici. Tapi kalau keyakinan tertentu lalu menjadikan dia mengurungkan niat baiknya, maka inilah yang termasuk dengan tatayur dan kesyirikan. Tayyib. Sudah masuk ya? Fadhil, bisa azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit tambahan tentang tatayur. Apabila kita sempat terlintas di benak kita anggapan-anggapan sial, maka tentu harus kita tolak. Lalu kita pasrahkan itu kepada Allah, bertawakal, dan bisa didukung dengan membaca doa. Dan di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Bisa dihafalkan ya. Allahumma ya Allah, la khaira, tidak ada kebaikan, illa khairuk, kecuali kebaikan darimu. Wa la tayra, dan tidak ada kesialan, illa tayruk, kecuali juga berasal darimu. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Ya, mudah-mudahan dengan doa ini bisa memantapkan diri kita sehingga tidak terpengaruh dengan anggapan-anggapan sial. Ya, wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada ya. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.